Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu Guru. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam ruang meeting ini. Saya Andika Brilian Wicaksono dengan NIM 4432310009 akan memaparkan materi tentang social campaign proposal Nestle Indonesia pada produk Milo. Dalam proposal ini, terdapat beberapa poin-poin seperti eksekutif summary, marketing goals, marketing strategi, influencer, scope of work, proposed timeline, dan proposed budget. Untuk eksekutif summary, di mana proposal ini menguraikan kampanye yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan energi di tengah padatnya aktivitas seharian agar anak terhindar dari wasting yang beresiko stunting. Dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan bekerja sama dengan influencer, serta adanya event untuk meningkatkan awareness, kami akan menjalankan kampanye sosial yang mencakup konten teaser, kemitraan pemasaran media sosial yang strategis, dan iklan berbayar untuk menciptakan kegembiraan dan perbincangan yang seru seputar Milo di tontonan konsumen. Lalu ini ada beberapa data yang saya ambil dari UNICEF, di mana terdapat 28.000 anak mengalami berat badan rendah yang dimana indikasi dari kurangnya gizi. Sehingga 1 dari 12 anak mengalami wasting atau mengalami kekurusan di usia dini. Nah, ini kenapa saya angkat, karena ini sejalan dengan campaign yang akan saya paparkan ini, di mana mengangkat isu tentang kebutuhan energi dan mencegah wasting yang beresiko stunting. Lalu kita masuk ke marketing goals, di mana tujuan kita mampu meningkatkan engagement dan awareness bukan hanya saat event atau roadshow, tapi kita bisa meningkatkan engagement dan awareness serta jumlah pengikut pada akun media sosial kita seperti Instagram dan TikTok Milo Indonesia. Nah, ini ada goalsnya, kurang lebih 400.000 pengikut baru di akun Instagram @milo_indonesia, lalu 300.000 pengikut baru di @milo_indonesia. Dari sini, kami mempresentasikan sekitar 80% kemungkinan peningkatan signifikan pada akun Instagram dan TikTok Milo, serta pastinya meningkatkan antusias dari konsumen. Lalu ada marketing strategi, ada 3 poin, yaitu create engaging content, di mana kita membuat konten video yang menarik seperti challenge, hiburan, tutorial, dan promosi. Serta tidak lupa tentang konten edukatif tentang kebutuhan gizi anak atau campaign kita yang tentang mencegah wasting yang beresiko stunting. Lalu yang kedua ini ada partner with influencers, di mana kita menggandeng beberapa influencer untuk ikut atau bekerja sama dalam kampanye ini. Tak hanya itu juga, kita bekerja sama untuk peluncuran produk serta pembuatan konten yang menarik pastinya. Lalu yang terakhir ada launch target ads, dengan menggunakan Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads untuk meningkatkan engagement dan awareness dari calon konsumen melalui media sosial. Terdapat juga acara event atau roadshow agar bisa menjangkau lebih luas di pasar.
Milo ini. Lalu kita masuk ke influencer yang akan menjadi kandidat untuk kita kolaborasi dengan kampanye ini. Yaitu yang pertama ada Christo Immanuel Kaisar. Dia adalah stand up komedian dan konten kreator. Ya, isi kontennya itu tentang dubbing atau pengisi suara, entah itu dari tokoh politik, entah itu dari kartun, dan sebagainya. Namun cukup disayangkan, untuk Christo Immanuel Kaisar ini hanya aktif di Instagram. Dan dia memiliki sebanyak 640,8 ribu pengikut. Dan untuk penawaran yang ada itu hanya Reels selama 30 detik dengan harga 55 juta. Dan untuk TikTok itu tidak ada. Lalu kita lanjut ke influencer berikutnya, yaitu ada Timotius Mulyadi, seorang konten kreator sports. Dan kalau nggak salah ini atlet. Dia memiliki 556,6 ribu followers. Dan ini ada 3 opsi dalam kerjasamanya ini. Ada post single, dia mematok harga sebesar 15 juta. Lalu Reels 90 detik dengan harga 20 juta. Lalu story berupa foto itu 4 juta. Tak hanya itu, Timotius Mulyadi ini memiliki 8,6 juta followers di TikTok. Dan penawarannya hanya video di atas 60 detik dengan harga 30 juta. Lalu yang terakhir itu ada Zaskia Adiameka, seorang influencer, mompreneur, dan artis. Memiliki 22 juta followers di Instagram. Terdapat 4 opsi, di mana ada post berupa carousel 10 post dengan harga 40 juta. Story bentuknya video sebesar 10 juta. Lalu Reels selama 60 detik 80 juta. Dan story bentuknya foto itu sebesar 40 juta. Lalu untuk di TikTok memiliki jumlah pengikut sebanyak 236,4 ribu. Untuk di TikTok ini terdapat 2 opsi, yaitu video selama 60 detik dan live selama 1 jam dengan harga yang sama, yaitu 40 juta rupiah. Oke, kita sudah membahas tentang influencer kandidat yang akan kita guide untuk kerjasama di kampanye ini. Lalu kita masuk ke dalam scope of work, yaitu rincian, di mana ada 6 poin yang kami jabarkan. Yang pertama itu ada riset dan perencanaan, di mana kita melakukan survei pengetahuan gizi, identifikasi daerah target, lalu penentuan indikator keberhasilan. Dalam poin ini, kita akan menghasilkan dokumen hasil riset, lalu daftar daerah yang akan dituju, dan KPI dari campaign kita. Untuk deadline sendiri, kemungkinan akan selesai dalam bulan pertama. Lalu untuk produksi materi edukasi seperti konten edukatif berupa video atau infografis, lalu iklan digital, di mana kita menghasilkan materi promosi dan edukasi yang lengkap terkait masalah kampanye kita, yaitu kebutuhan gizi agar terhindar dari wasting yang beresiko stunting. Dan rencananya ini akan selesai dalam bulan pertama sampai kedua. Lalu ada aktivasi lapangan, yaitu berupa roadshow atau event ke sekolah di Indonesia dengan tema Milo Nutrisi Day. Nah, dalam bentuk ini seperti laporan kegiatan, lalu dokumentasi antara pihak kami dengan siswa-siswa yang ada di sekolah kita tuju ini. Untuk deadline sendiri itu dari bulan kedua sampai bulan keempat.
Selanjutnya ada kemitraan dan kolaborasi, di mana kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan pastinya influencer dalam mengkampanyekan tentang kebutuhan gizi dan wasting yang beresiko stunting, serta produk kita yaitu Milo. Nah, ini bentuknya berupa MOU atau TOR dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk deadline sendiri itu sama, yaitu di bulan kedua sampai bulan keempat. Lalu ada kampanye dan media digital, di mana kita membuat challenge sosial media seperti Get Ready With Me atau A Day of My Life, dan masih banyak lainnya, dengan menambahkan hashtag segelas energi Milo. Dan kita membuat artikel atau iklan online juga mengenai Milo, di mana kita harap dapat meng-engage media sosial kita dan akan menaikkan statistik iklan kita. Untuk deadline sendiri kita mulai dari bulan kedua sampai bulan kelima. Dan yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi, di mana kita melakukan monitoring mingguan campaign, lalu membuat laporan akhir keberhasilan campaign kita dan melakukan rekomendasi untuk campaign selanjutnya, yaitu berupa laporan M&A, lalu grafik performa, dan hasil survei pasca kampanye. Untuk monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan kurang lebih di bulan kelima sampai bulan keenam. Berikut untuk purpose timeline-nya yang sudah saya sampaikan. Ini sebenarnya sama aja seperti yang di scope of work, cuman lebih ringkas saja. Yaitu di bulan pertama ada research and planning, lalu kedua ada produksi materi, edukasi, dan dibarengi itu di bulan ketiga ada aktivasi lapangan, dan bulan keempat juga ada kemitraan dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Lalu di bulan kelima adanya kampanye digital dan media, dan di bulan kelima sampai keenam itu juga adanya monitoring dan evaluasi. Oke, ini tentang purpose budget kita, yaitu ada riset dan survei awal dengan rincian survei gizi, FGD, dan konsultasi kepada ahli sebesar 50 juta. Lalu ada produksi materi edukasi berupa video konten sebesar 150 juta. Lalu iklan dan promosi digital melalui Instagram Ads, Google Ads, dan TikTok Ads sebesar 100 juta. Lalu ada roadshow, di mana kita dengan rincian transportasi, logistik, sewa tempat, dan konsumsi, serta pelaratan sebesar 300 juta. Lalu di acara Milo Nutrisi Day, dengan venue, dekorasi, MC, alat peraga, dan konsumsi itu sebesar 250 juta. Lalu untuk distribusi produk Milo berupa sampling Milo sachet atau ditambah dengan buklet edukasi untuk 50.000 anak, itu menghabiskan kurang lebih 200 juta untuk estimasinya. Lalu kemitraan dan influencer, gimana kita melakukan kerjasama melalui KOL, CSR dengan beberapa sekolah dan influencer terutamanya itu sebesar 100 juta. Lalu adanya pembuatan microsite dan artikel dengan desain pengembangan website atau konten artikel dan SEO itu sebesar kurang lebih 75 juta rupiah. Lalu untuk monitoring dan evaluasi sendiri ini ya
berupa laporan akhir, infografik, hasil kampanye kita. Ini sebesar 50 juta. Dan untuk cadangan 5% dari total, atau untuk biaya tak terduga untuk jaga-jaga di operasional kita itu sebesar 65 juta. Jadi jika di total kurang lebih hampir 1,5 miliar rupiah untuk propose budget kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa mention ke email kami, yaitu nestle.indonesia@id.nestle.com, atau bisa mengunjungi website kami di www.nestle.co.id, atau bisa langsung menghubungi hotline kita di 123 456 7890. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung di ruang meeting ini. Kita jumpa lagi dalam kondisi yang sehat, dan kita harap kampanye ini bisa berjalan dengan sukses.